Oke, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. So di video kali ini gue pengen ngejawab yang ada di DM karena cukup banyak yang nge-DM gue gimana cara tutorialnya gitu. Tutorial bikin gambar yang seperti itu, gambar abstrak gitu kan. Nah, ntar gue lupa isi pesannya apa. Oke. Nah, Kak, tutor gambar orang depresi dong. Lagi gabut pengen gambar-gambar tapi nggak pro, haha, mau nyari inspirasi. Nah, gue bakal ngasih tutor untuk gambar yang seperti ini. Bukan cuman sih, di tahap pertama gue akan ngejelasin gimana gue bisa gambar yang seperti itu. Jujur, kalau gue nggak sesuai dengan moodnya, itu gue nggak bisa gambar seperti itu gitu loh. Artinya gambar yang gue buat itu misalkan lagi sedih, ya berarti gue sedang lagi sedih. Gambar yang gue buat itu sedang lagi kecewa, ya berarti gue lagi kecewa. Intinya gambar yang gue buat itu adalah interpretasi dari apa yang gue rasain. Lebih tepatnya itu wadah dari emosi gue saat itu. Nah, jadi intinya kalau mau yang kalau moodnya lagi galau, mungkin lagi marah, kecewa. Nah, untuk di tahap pertama itu gue langsung aja searching di internet dan di Google juga ada, Pinterest juga ada, banyak sekali contoh-contoh gambar sketsa sedih. Setelah mencari gambarnya itu, nah terus lu kan bisa ngerasain nih, wah ini gambar gue banget nih, atau bisa mengalirkan emosi gue gitu. Nah, ketika udah dapat gambarnya, udah langsung coret aja gitu. Di sini gue tekankan untuk teknik coretnya itu, kalau misalkan belum nemu yang benar-benar kita banget gitu, yang gua banget gitu kan, belum nemu nih, coba aja semua teknik sampai lo dapet nyaman lu gitu, nyaman lu di nyoretnya itu kayak mana gitu. Kayak gua misalkan, gua nggak bisa yang sketsa rapi, sketsa yang kayak komik, kayak apa itu, gua nggak bisa untuk saat ini, tapi kalau gue pelajari insya Allah bisa. Nah, gue lebih senang ke abstrak, kayak nggak jelas gitu, karena memang satu, ya gue orangnya nggak mau ribet gitu kan, main simple aja. Terus kalau misalkan yang coretan itu kan namanya scribble ya. Nah, scribble ini nggak terlalu kentara, misalkan ada bagian-bagian yang enggak atau bagian-bagian yang kurang bagus, itu nggak bakalan kelihatan gitu. Intinya dia memang dilihat dari secara jauh, kalau secara dekat emang berantakan, acak-acakan gitu. Nah, mungkin itu tutorial untuk gambar orang depresi. Cuma ya itu caranya. Jadi pertama moodnya dulu. Kalau moodnya emang lagi nggak overthinking, nggak kecewa gitu kan, ya nggak bakalan dapet feel gambarnya gitu. Jadi pertama itu mood. Yang kedua, langsung cari di Google atau di Pinterest atau di dimanapun. Terus yang ketiga, langsung coret aja. Jangan lo pikirkan gambar ini bakalan bagus atau enggak, karena lo gambar bukan untuk dipuji gitu, karena lo gambar bukan untuk attention gitu, bukan untuk caper, cari perhatian gitu, enggak. Tapi gambar yang lo buat, depresi itu merupakan wadah dari emosi lu gitu loh, yang pada dasarnya emosi itu butuh wadah juga. Nah, salah satunya adalah gambar.
banyak juga hal-hal lain yang bisa dikerjakan kayak main badminton atau hal-hal yang lain, tapi salah satunya gambar ini adalah salah satu dari peluapan emosi. Jadi ketika kita menggambar dengan emosi yang kalut gitu kan, terus didukung lagi dengan musik yang mendukung, nah itu bakalan dapat feel-nya, dapat mix-nya, sehingga emosi kecewa tadi itu fokusnya itu ke gambar. Jadi kita nggak ketika selesai menggambar, pikiran yang ada di sini itu pindah ke gambar tadi gitu. Jadi nggak terlalu berat amat lah gitu kan. Itu satu. Dan untuk sekedar informasi saja, kalau menggambar itu menurut gue bagus. Pertama itu kayak gimana ya, gambar yang gue buat yang kayak begituan scribble itu bukan untuk ajang gue butuh pengakuan, enggak gitu. Tapi gambar yang depresi itu tanda kutip itu merupakan salah satu like my friend gitu, seperti teman. Jadi ketika lagi sedih, lagi senang, ketika gue buat itu kayak benar-benar kayak temen gitu. Karena kalau misalkan ada masalah, pokoknya ada sesuatu nih, emosi negatif gitu, kalau gue pribadi, kalau gue cerita itu bakalan lebih capek gitu, kayak nggak guna gitu, nggak berguna. Kecuali emang udah benar-benar urgent atau udah penting banget, butuh pihak ketiga, itu baru diselesaikan dulu, baru moodnya itu tinggal gitu. Nah intinya adalah ketika menggambar itu bukan berarti gue menggambar untuk seseorang, no, but you drawing to yourself. Gue menggambar untuk diri gue sendiri. Jadi ketika kita flashback melihat gambar-gambar yang kita buat tadi, kan gambar tadi kan kita buat berdasarkan emosi nih, entah senang, sedih, kecewa, patah hati, marah. Ketika saat itu emosi tadi tuh kayak bisa mengingatkan lagi gitu. Wah, ini gambar waktu dulu gue diselingkuhin mungkin, atau di gimana gitu kan. Gitu. Jadi kayak portfolio your emosi gitu. Terus apa lagi ya? Ya mungkin untuk di video kali ini itu aja yang bisa gue sampein. Dan untuk teknik gimana gambarnya, gue saranin jangan terpaku dengan orang lain gitu. Trust to yourself, percaya lagi ke diri lo sendiri. Temukan dengan cara lo sendiri, coba semua teknik sampai lo benar-benar nyaman. Lo cari gambar yang benar-benar ini gue keren, kayak ini gue banget deh gitu, ini gue asik nih gambarnya. Nah itu lo cobain gitu. Kalau emang udah nyaman di sana, misalkan lo tipikal gambarnya itu rapi, ya udah nggak apa-apa, gambarnya rapi. Cari gambarnya yang mungkin sedikit seram gitu, kayak mungkin gambar jin, demon, gambar fantasi mungkin. Nah kayak gitu. Oke. Oh lagi ya. Oh ya, untuk yang gambar-gambar yang gue buat itu belum ada original gue sendiri, artinya gue masih meniru. Nggak apa-apa, tiru aja. Yang penting jangan bilang lu niru terus lu ngakuin itu punya lu. Nah itu bahaya, karena itu lu bisa copywriting atau kena hak cipta. Apalagi ya. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa gue sampein. Di next video kalau ada waktu gue bakalan contohin cara gue akan ngerekam cara gue untuk menggambar. Nah itu dicari moodnya yang cocok. Oke, thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir, apalagi tanpa skip.
lagi ya? Udah itu aja kali ya. Pokoknya sayangi diri kalian. Kalau kalian lagi stres, lagi nggak nyaman dengan diri kalian, ambil kertas, ambil pena, pensil, coret, libas saja, gambar apa yang lu mau. Jangan lu pikirkan orang-orang sekitar bilang jelek lah apalah, itu don't care, jangan dipikirkan. So itu saja gua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you in the next video.